Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Biarlah hal ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan pujian yang mengingatkan kita bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti atas izin Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Walau kadang kita tidak mengerti, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita pujikan waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa beribadah pada hari ini, baik yang di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Layakkanlah kami melayani-Mu pada ibadah hari ini. Berkati hamba-Mu Ibu Lisa Wianggama yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang disampaikan adalah firman yang hendak Engkau sampaikan pada jemaat. Berkati semua mereka yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kebaktian ini. Juga alat-alat yang digunakan, Tuhan berkati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah kita dengan menyanyikan KJ 46, Besarlah Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur bisa berjumpa dengan jemaat GKI Wiyung Royal Residence lewat ibadah online hari ini. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Tema ibadah hari ini adalah indah pada waktunya. Dalam masa pandemi yang panjang ini, kita belajar bagaimana berharganya waktu yang ada, yang perlu kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan, sekaligus kita menyadari akan keberdosaan kita. Karena itu mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan kepada kami, sesungguhnya seluas angkasa dan sedalam lautan. Segala sesuatu Tuhan kerjakan dan izinkan terjadi untuk kebaikan kami.
Kami sudah menerimanya saat Tuhan menyerahkan diri untuk keselamatan kami. Engkau rela mati supaya kami hidup. Ampuni kami jika kami seringkali menggunakan waktu hidup kami untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan acap kali untuk melayani dosa dan mendukakan hati Tuhan. Kami menyadari akan kebodohan dan kemalasan kami, karena sudah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami jika kami sudah bersikap egois dengan memakai dan menghabiskan waktu kami dari hari ke hari untuk mencari dan memuaskan keinginan serta kepentingan kami sendiri. Anugerahkanlah hikmat Tuhan, sehingga mulai saat ini kami dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan itu dengan bijak, tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi orang lain. Biarlah dengan demikian, hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semua ini. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara, di dalam kesesakan kehidupan kita saat ini, kita berseru, kita berharap kepada Tuhan. Dan beginilah jawab Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu,
mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Padanya Yesus kacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon penyertaan dan terang dari kuasa Roh Kudus sendiri. Ya Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Karena acap kali kami hanya mendengar, namun tidak mengerti. Karena pikiran kami tidak terfokus pada firman-Mu. Tapi tidak jarang kami mendengar dan mengerti, tapi berhenti sampai di situ saja. Oleh karena itu tolonglah kami semua dengan kuasa-Mu. Bukalah mata dan telinga hati kami, sehingga setiap kami memiliki telinga seorang murid yang suka dan siap untuk mendengarkan. Berikanlah juga hati seorang hamba yang siap untuk taat dan melakukan, sehingga kuasa firman Tuhan mengubahkan kami semua, jemaat Tuhan maupun hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kehidupan, kami mohon semua ini. Amin. Saudara-saudara, di bawah tema indah pada waktunya, mari kita bersama-sama membuka kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11a. Demikian bunyinya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apalah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia jika kita tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi juga memahami dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sebuah cerita fiktif tentang seseorang yang baru meninggal. Dia melihat Tuhan mendekati. Di tangan Tuhan ada sebuah koper. Lalu terjadilah dialog. Tuhan berkata, "Mari kita pergi." "Kemana Tuhan? Saya masih punya banyak rencana dan tugas." "Maaf, waktumu sudah habis. Sekarang saatnya untuk pergi." "Apa isi koper itu?" "Barangmu," jawab Tuhan. "Apakah itu pakaian dan uang saya?" "Bukan, itu milik dunia." "Apakah itu prestasi saya Tuhan?" "Bukan, itu milik anugerah." "Apakah itu istri dan anak-anak saya?" "Bukan, itu milik hatimu." "Kalau begitu itu pasti tubuh saya." "Bukan, tubuhmu milik debu dan tanah." "Oh, kalau begitu isinya pasti jiwa saya." "Salah, jiwamu adalah milikku."
Lalu Tuhan menyerahkan koper itu untuk dibuka. Dan ternyata isinya kosong. Dengan sedih roh itu lalu bertanya, maksud Tuhan, saya tidak pernah memiliki apapun? Benar. Lalu apa yang menjadi milikku? Dan Tuhan menjawab, waktumu. Saat-saat kamu hidup, itulah milikmu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, waktu adalah pemberian Tuhan sejak manusia lahir sampai meninggal. Itu waktu yang kita miliki. Saat kita berbicara tentang waktu, kita perlu memahaminya dalam dua pengertian. Pertama, sebagai kronos, yang menunjuk pada pengertian waktu pada umumnya, yaitu dari detik menuju menit, dari menit menuju jam, dari jam menuju hari, dan seterusnya. Kedua, sebagai kairos, yang menunjuk pada suatu peluang atau kesempatan tertentu yang tersedia dalam rangkaian kronos tersebut. Itu sebabnya pengkhotbah menulis, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada kronos, ada kairosnya. Kemudian dia melanjutkan secara panjang lebar dalam ayat 2 sampai dengan 8. Antara lain, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Nah, kalau disesuaikan dengan keadaan sekarang, barangkali bisa ditulis begini. Ada waktu untuk bepergian, ada waktu diam di rumah. Ada waktu bergandeng tangan dan memeluk. Ada waktu jaga jarak. Ada waktu ramai bercanda ria. Ada waktu sepi sendiri. Ada waktu mengumpulkan rezeki, ada waktu untuk berbagi. Lalu apa maknanya dengan kata ada waktunya? Saudara-saudara, dari kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa waktu yang kita miliki itu tidak abadi. Pada saatnya, waktu itu akan menjadi tidak ada bagi kita. Digunakan atau tidak, waktu kita akan habis. Bagaimanapun keadaan kita, sehat atau sakit, senang atau susah, saat normal atau pandemi, sang waktu tetap akan berlari meninggalkan kita. Sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Harvey Mackay. Dia bilang begini, waktu itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Kita tidak dapat memilikinya, tetapi kita dapat mempergunakannya. Kita tidak dapat menyimpannya, tetapi kita dapat menghabiskannya. Sekali Anda kehilangan waktu, Anda tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Ya saudara-saudara, waktu tidak pernah bisa kita putar kembali, bagaimanapun kuatnya keinginan serta usaha kita. Jika ada cerita yang bisa membawa manusia mundur ke masa lalunya, itu hanya kisah khayalan dalam film berjudul Time Machine. Jadi sungguh penting untuk melakukan segala sesuatu pada waktunya, atau kita akan kehilangan keindahannya atau makna dan manfaatnya. Tapi bagaimana kenyataan yang seringkali kita temui atau lakukan? Apakah selalu bisa pada waktunya? Suatu saat saya pernah menyaksikan seorang bayi belum 1 tahun berbaring di kereta dorongnya. Asyik mainan HP, saudara. Astaga. Penasaran saya lirik mamahnya. Oh, masih muda. Dia sedang asyik main HP juga. Kompak benar. Momen yang indah? Jelas tidak.
Bayi seharusnya bermain dengan mainan bayi. Itu baru bagus serta mendidik. Anak sekolah dasar cukup bersepeda. Kalau diberi motor atau mobil, bisa berujung pada kecelakaan, bahkan maut. Ada remaja SMP 1 yang berdandan ala gadis dewasa, lengkap dengan high heel dan bulu mata. Sementara itu, ada lansia yang ingin tampil muda dengan gaun mini yang bagus dan mahal. Tetapi karena tidak cocok waktunya, menjadi tidak indah. Banyak orang ke adijasa katanya untuk berbela rasa dengan keluarga yang berduka. Tapi kenyataannya sering tidak begitu. Mereka tampak sibuk pesan makanan ini dan itu, apalagi jika minumnya bisa pesan panas atau dingin. Semua dicicipi sambil ngobrol dengan seru dan tertawa-tawa. Agaknya rumah duka sudah berubah menjadi ajang reuni. Lalu apakah tujuan menghibur keluarga yang berduka itu bisa kesampaian? Ya, mana sempat saudara-saudara. Semua yang tidak pada waktunya menjadi tidak indah dan tidak bermakna. Saudara-saudara, setiap orang membutuhkan waktu, tetapi banyak orang suka menyia-nyiakan waktunya. Saat seharusnya rajin sekolah, malah sering bolos. Saat harus belajar, malah main game, sehingga nilainya jeblok, tidak naik kelas, dan harus ngulang. Waktu terbuang sia-sia. Saat bisa ibadah di gereja, sering kita merasa bosan, ngantuk, dan memilih buka HP ketimbang menyimak firman Tuhan. Tetapi saat gereja sekarang ditutup dan ibadah harus di rumah, banyak yang nangis-nangis, rindu kepingin ke gereja. Saat mestinya istirahat setelah 6 hari bekerja dan menikmati rekreasi bersama keluarga dan ibadah di gereja, mereka malah bekerja dari Senin sampai dengan Minggu. Tapi ada juga yang di saat seharusnya bekerja, malah enak-enakan tidur. Dan saatnya harus tidur, mereka malah bergadang. Celakanya, kesia-siaan yang seperti ini terus berulang-ulang dan diulang sehingga banyak waktu terbuang dengan sia-sia. Itulah kata yang diucapkan berkali-kali dalam kitab Pengkhotbah, kesia-siaan. Kenapa nadanya begitu pesimis dan sedih? Saudara-saudara, menurut tradisi Yahudi, kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Kidung Agung ditulis pada saat Salomo masih muda. Saat usianya setengah baya, dia menulis kitab Amsal yang syarat dengan tulisan tentang hikmat. Nah, kitab Pengkhotbah ditulis pada masa tuanya, pada saat-saat akhir hidup Salomo. Lalu kenapa nadanya begitu suram? Saudara tentu masih ingat bahwa Salomo adalah Raja Israel yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Selain hikmat, Tuhan mengaruniakan dia dengan kekayaan dan kebesaran. Namanya termasyhur sampai jauh ke negara-negara asing. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil memilih berhubungan baik dengan Salomo. Mereka tidak berani melawan Salomo. Mereka bahkan memberikan upeti kepada Salomo sehingga Salomo itu makin bertambah-tambah kaya. Salomo membangun bait Allah yang sudah sejak lama direncanakan oleh Daud ayahnya. Salomo mewujudkannya dengan bahan-bahan yang bermutu istimewa. Bait yang bagus untuk Tuhan Allah. Kemudian Salomo juga mendirikan istana bagi dirinya. Tidak kalah hebat, tahtanya yang besar dibuat dari emas tua dan gading. Begitu juga hiasan-hiasan di sekitarnya.
Saudara-saudara, menjadi kaya dan berkuasa serta terkenal tentu tidak salah. Tidak salah. Tetapi jika itu tidak diimbangi dengan kedekatan dan ketaatan kepada Tuhan, jadi berbahaya dan menjatuhkan. Dan itulah yang terjadi pada Salomo. Dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan dengan memperistri putri raja-raja asing yang menjadi sekutu dan taklukannya. Jumlahnya sampai 700 orang, dan itu masih ditambah dengan 300 selir. Semuanya menyembah berhala, dan mereka membawa berhalanya ke istana. Menjauh dari Tuhan membuat kerohanian Salomo merosot. Lama-lama dia juga ikutan menyembah berhala. Bahkan dia mendirikan tempat-tempat penyembahan bagi berhala. Dan dari sinilah dimulai kejatuhan Salomo dan kerajaan Israel. Pada tahun-tahun akhir hidupnya, Salomo baru sadar bahwa mengejar kebahagiaan lewat kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan duniawi hanya berakhir pada kekecewaan dan kehampaan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara, seruan ini mengungkapkan penyesalan sekaligus kesaksian Salomo tentang betapa sia-sia waktu atau masa kehidupan yang dihabiskan untuk mengejar ambisi, kesenangan, dan kekuasaan duniawi. Oleh karena itulah dia lalu menasehati, sekalipun orang-orang muda harus menikmati masa muda mereka, adalah lebih penting untuk hidup dalam takut kepada Tuhan, yaitu dengan percaya dan taat pada perintah-perintahnya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Hanya dengan begitulah hidup ini tidak sia-sia. Hidup ini tidak akan kehilangan maknanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, setiap waktu ada makna, ada manfaat, dan ada istimewanya, asal pada waktunya. Jadi supaya kita bisa memetik dan menikmati keindahannya, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bersedia sabar menunggu. Ada pepatah Jerman yang mengatakan, jika Anda diam, maka Anda akan berkarat. Pepatah ini hendak mengungkapkan bahwa menunggu itu tidak baik. Menunggu itu membosankan. Orang yang menunggu adalah orang yang pasif dan tidak kreatif. Benarkah demikian? Jika saudara hobi menanam, berkebun, bukankah saudara harus tekun merawat tanaman saudara sebelum saudara bisa menikmati keindahan bunganya dan merasakan buahnya? Tapi sementara menunggu itu, saudara tidak boleh diam, tetapi harus aktif menyiram, memupuk, memberikan obat-obat anti hama, memotong ranting yang tidak perlu dan sebagainya, bukan? Sebelum seorang calon ibu bisa melihat dan menikmati bayi yang sangat dirindukannya, dia harus menunggu waktu yang cukup lama, kira-kira 9 bulan 10 hari. Lama. Kira-kira dia mau dipercepat melahirkannya? Oh, pasti tidak, saudara-saudara, karena berarti bayi itu akan lahir prematur. Nah, selama menunggu waktu yang cukup lama itu, calon ibu ini harus rajin kontrol dokter, minum vitamin, menjaga asupan makanannya, rajin olahraga saat hamil, dan sebagainya, dan sebagainya. Di
Di musim pandemi menuju ke new normal, kita tetap harus sabar menunggu dengan menaati peraturan kesehatan dari pemerintah. Tapi nyatanya arek-arek Surabaya ini nggak sabaran, bukan? Di masa PSBB saja jalanan itu begitu ramai. Mall dan G-Walk lebih-lebih saat menjelang Lebaran. Aduh, bukan main ramainya. Jauh beda dengan negara-negara tetangga yang setelah bebas dari lockdown sekalipun, mereka memilih tetap tinggal di rumah. Dan akibatnya sungguh sangat berbeda. Angka penularan di Surabaya makin naik, bahkan kemudian dinyatakan Surabaya ini zona merah. Gara-gara tidak sabar menunggu. Dalam segi kehidupan rohani, sebagai pengikut Kristus, setiap kita tanpa kecuali ada di dalam masa menunggu. Menunggu apa, saudara-saudara? Menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang entah kapan waktunya. Bukan cuma dengan merenung dan berdoa, tetapi dengan tetap melakukan tugas panggilan kita dengan penuh tanggung jawab. William Barclay menasihati demikian. Jadikanlah setiap menit di depan kita sebagai menit-menit terakhir dalam hidup kita. Hanya dengan cara begitu, kita akan memakai setiap menit di depan kita menjadi menit-menit yang berharga, yang terus diisi dengan semua hal yang berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dengan begini, kelak kita bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai hakim. Jadi, menunggu tidak berarti cuma duduk dan bermalas-malasan, tetapi bekerja keras melakukan bagian yang dipercayakan kepada kita semua. Yang kedua, sungguh benar-benar menghidupi dan menikmati waktu sekarang. Saudara-saudara, manusia sering gagal dalam hal ini. Kita semua juga demikian. Saat Surabaya panas terik, kita ngapain? Mengharap-harap, kapan hujan terus? Giliran hujan deras turun sampai banjir, kita bilang, aduh kapan sih musim hujan ini berakhir? Saya suka guyon, kasihan, Tuhan bingung tuh. Waktu nganggur, pengen banget bekerja, tapi ketika disibukkan dengan pekerjaan, ngeluh capek, stres, lalu iri pada yang sedang enak-enakan santai. Sepertinya waktu tidak pernah pas untuk kita, bukan? Kita seringkali gagal untuk menghidupi dan menikmati waktu sekarang. Orangnya ada di waktu sekarang, tapi pikirannya sering melayang jauh ke masa lalu untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Duh, seandainya tahu bakal terjadi pandemi seperti ini. Dari dulu saya pasti rajin berhemat dan menabung sehingga tidak sampai susah seperti sekarang. Atau sebaliknya kita sibuk mengkhawatirkan masa depan. Duh, bagaimana kalau pandemi ini sampai bertahun-tahun? Bagaimana masa depan pekerjaan saya? Bagaimana dengan studi anak-anak? Mau dipikir sampai pusing banget sekalipun tidak akan ketemu jawabannya. Boro-boro jauh ke masa depan. Tentang bagaimana besok pagi, bahkan sebentar lagi. Kita juga tidak pernah tahu. Yang jelas dan pasti, Tuhan Yesus yang bersama dengan kita dan memberkati kita hari ini adalah Tuhan yang sama di hari-hari yang telah lewat maupun di masa yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Seperti yang disaksikan oleh Nabi Yeremia dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi mestinya kita mensyukuri apa yang di depan
kita sekarang kita hidupi, sehingga menjadi hari yang punya arti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur karena di masa yang penuh perjuangan ini, kita masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa makan, punya semangat, dan cukup sehat untuk bekerja walaupun dari rumah. Kita bersyukur karena kita masih bisa berbagi dengan mereka yang hidupnya lebih sulit. Ini sebuah kesempatan indah untuk memberkati, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Percayalah saudara-saudara, itu akan membuat kita merasakan hidup yang sangat-sangat berarti. Mari kita nikmati apa yang Tuhan sediakan hari ini. Seperti keindahan alam, kebersamaan dengan keluarga selama banyak di rumah, bina kebersamaan dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kebersamaan dengan Tuhan membuahkan apa yang kita butuhkan setiap harinya, yaitu hikmat, kekuatan secara fisik, mental, dan spiritual untuk tetap berjuang dan mengharapkan hal-hal yang baik. Saudara-saudara, waktu itu berharga. Time is money, kata orang. Bila digunakan dengan tepat, itu bisa menghasilkan uang atau berkat yang lain. Teman-teman saya yang kreatif tetap bisa bekerja di rumah dengan open PO, jual snack, berbagai masakan, ada yang jual buah, ada yang jual alat-alat pelindung diri, ada juga yang memberikan training secara online. Jangan pernah bermalas-malasan karena kesempatan akan hilang. Jangan menunda untuk melayani sampai kita tua dan sakit-sakitan. Jangan pula menunda untuk memperbaiki hubungan yang retak. Saling memaafkanlah dan nyatakanlah kasih selagi masih bisa. Menunda bisa berarti terlambat dan membuat penyesalan seumur hidup. Baik berkat atau tugas atau beban yang bisa kita tanggung adalah hari ini. Hanya selama 24 jam dan tidak bisa lebih. Setiap hari kebahagiaan dan penderitaan akan berakhir. Jika kita membebani dengan beban di tahun-tahun yang lalu atau hari-hari yang akan datang, kita akan hancur. Kebahagiaan hari ini akan rusak. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34b. Saudara-saudara, kemarin adalah kenangan yang tidak bisa diulang kembali. Cukup kenang saja manisnya, buang pahitnya, dan kita hanya bisa menarik pelajaran, tetapi tidak bisa mengubah masa lalu. Hari besok adalah impian yang bisa kita rancang dan harus persiapkan dengan baik, walaupun tidak bisa sepenuhnya, karena masih ada hal-hal yang tersembunyi untuk bisa kita sikapi dengan tepat. Oleh karena itu kita harus mengatakan, jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukan ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Tetapi saudara-saudara, hari ini adalah sekarang. Dalam bahasa Inggris adalah present, hadiah. Dan yang namanya hadiah itu harus dibuka agar bisa dinikmati keindahannya, kan? Karena itu, jalanilah hari ini dengan sungguh-sungguh. Berikanlah yang terbaik yang bisa kita berikan. Ukirlah prestasi sebaik kita mampu melakukannya. Cintailah orang lain sebaik kita ingin dicintai. Hanya dengan cara itu,
kita bisa membayar hari kemarin dan mempersiapkan hari depan yang lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, untuk bisa melihat ke depan, miliki visi jauh ke depan. Ada seorang kakek yang kuliah di Fakultas Kedokteran di usia 70 tahun. Di kampus seorang mahasiswa yang masih muda menyapa, "Selamat pagi, Pak Profesor, mau ngajar kuliah apa?" Dia menjawab, "Saya bukan profesor, tapi saya mahasiswa seperti Anda. Saya ingin menjadi dokter di usia 75 tahun. Jika Tuhan memberikan saya umur sampai 85 tahun, saya masih punya waktu selama 10 tahun. Nah, bila tiap hari ada 10 orang pasien, itu berarti saya bisa menyehatkan 36.500 orang. Jumlah yang lumayan kan? Saudara mungkin akan merasa heran. Di saat orang lain setua itu beristirahat, enak-enak pensiun dan menikmati hari tua, lah kok dia malah kuliah dan kepingin jadi dokter. Ngapain? Tapi kakek ini adalah contoh dari orang yang punya visi jauh ke depan dan optimis. Dia ingin hidupnya tetap berarti dan menjadi berguna bagi banyak orang. Tidak mandek di usia 70. Tidak memuaskan diri dengan memenuhi kepentingan dan ambisi sendiri. Tidak. Dan untuk itu, dia mau memperjuangkan visinya, yaitu dengan mempersiapkannya secara sungguh-sungguh, yaitu dengan kuliah dan belajar lagi. Apakah dia akan menjumpai kesulitan atau kegagalan? Mungkin saja. Tetapi orang yang memiliki visi jauh ke depan akan memandang kesulitan bahkan kegagalannya sebagai proses menuju keberhasilan. Dia tetap bisa melihat hal-hal yang positif dalam saat-saat yang sulit. Visi yang dimilikinya membuat dia tetap bersemangat dan mengharapkan hal yang baik di depan. Saudara-saudara, ini yang perlu kita miliki dalam masa pandemi ini. Jangan terfokus pada kejadian dan kesulitan sekarang tanpa melihat manfaat dan kebaikannya di hari yang akan datang. Oh, mungkin saudara akan mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang baik sih dari masa pandemi seperti ini? Cukup banyak, saudara-saudara. Sekarang bukankah kita terbiasa untuk hidup lebih sehat dan bersih? Polusi jauh berkurang, alam jadi lebih baik, tengok langit menjadi lebih biru. Banyak orang dikembalikan pada pola hidup yang lebih sederhana. Para ahli berpacu menemukan obat dan vaksin, berarti ilmu pengetahuan terus makin maju. Kehidupan spiritualitas juga makin maju. Banyak orang berlutut, mencari pertolongan dan kehendak Tuhan. Pertobatan terjadi di mana-mana. Gereja tidak lagi terpusat pada gedungnya, tapi pada rumah tangga Kristen. Injil tidak cuma bergaung di dalam gedung gereja, tapi hadir di tengah-tengah masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui kita, hidup saudara dan saya. Berita sukacita itu kita beritakan dan kita wujudkan lewat laku hidup kita dan kasih Kristus kita bagikan. Indah bukan? Saudara-saudara, bukan sekali ini kita mengalami masa sulit. Bukankah setelah melewatinya, kita selalu bisa melihat bahwa Tuhanlah pemegang kendali yang sesungguhnya? Begitu juga kali ini. Dia Allah, tetap Tuhan atas seluruh alam semesta ini, termasuk pandemi ini. Jangan gelisah dengan berbagai info dan prediksi manusia, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan yang berjanji. Dia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Coba saudara perhatikan gambar ini. Ya, saudara, setiap kita
Mungkin pernah bepergian dengan kereta api atau bis dan harus melewati terowongan gelap seperti ini. Ujungnya sama sekali tidak nampak. Lalu apa yang akan saudara lakukan dalam kegelapan itu? Apakah saudara merasa begitu ketakutan dan panik, lalu saudara membuang tiket dan melompat keluar? Pasti tidak, bukan? Tetapi saudara akan tetap duduk dengan tenang, karena saudara percaya pada masinis. Jadi jika hari ini ada dengan segala kesulitannya, mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Bagaimanapun gelapnya hari ini, Tuhan menjamin engkau sedang menuju keluar. Dan apa yang saudara saksikan di luar terowongan? Keindahan alam lagi, saudara-saudara, dengan visi yang menyeluruh. Kita baru bisa melihat keindahan. Apapun masalah dan kesulitan saudara dalam masa pandemi ini harus dilihat dalam rencana Tuhan yang besar, yang sudah dirancangkannya dengan sempurna dan sungguh baik. Seperti yang dijanjikannya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, jika untuk keselamatan kita, Allah Bapa sampai merelakan Kristus putra tunggalnya, apakah kita akan meragukan kasih dan kebaikannya? Mari kita meneduhkan diri dan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini lewat tayangan ini. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali, kita masuk dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan bijak, agar hidup kami jadi kaya makna, tidak hanya bagi diri dan keluarga kami, tetapi juga untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam masa pandemi ini kami juga merasakan berbagai pergumulan dan kesulitan. Ya Tuhan, mohon kuatkanlah kami secara fisik, mental, dan spiritual untuk mampu menjalani masa ini dengan tetap berpaut dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Genggamlah tangan kami, dekaplah kami anak-anak-Mu dengan lengan-Mu yang kokoh dan syarat kasih. Saat badai kehidupan menerjang, dekaplah kami semakin erat, supaya iman kami dikuatkan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Wiyung dan Royal Residence ini, yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, pekerjaan, beban duka cita, dan sebagainya. Oh Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta, dekat dengan kami, dan siap untuk menolong anak-anak-Mu pada waktunya. Sesungguhnya waktu Tuhan selalu tepat, tidak pernah terlambat. Tetapi waktu kamilah yang acap kali terlalu cepat, sehingga kami tidak sabar dalam menunggu datangnya pertolongan Tuhan. Mohon ampunilah kami, dan teguhkanlah iman percaya kami. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat di gugus depan, yang berjuang keras untuk memberikan pertolongan. Mohon Tuhan melindungi mereka dengan imunitas yang tinggi, stamina dan kesehatan secara holistik. Sebaliknya kami juga berdoa untuk seluruh warga masyarakat, baik di Surabaya, di Pulau Jawa, dan seluruh negeri kami ini, supaya sadar dan siap untuk memerangi virus corona ini lewat kesediaan untuk taat mengikuti aturan kesehatan dari pemerintah. Mampukan setiap warga masyarakat untuk tidak hanya memikirkan kesenangan sendiri, tetapi juga peduli terhadap kesehatan orang lain, menghargai kerja keras para medis, dan usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Berikanlah hikmat-Mu buat Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan yang penting dan sulit. Berikanlah kekompakan pada seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk bersatu memerangi pandemi ini dan menyingkirkan segala kepentingan pribadi atau golongan sendiri, supaya angka penularan bisa menurun dan kemudian kami bisa menuju ke masa new normal. Di atas itu semua ya Tuhan, kami berseru, kami mohon kemurahan Tuhan agar pandemi yang mendunia ini bisa segera dapat diatasi. Berkatilah para ilmuwan yang terus berusaha menemukan obat dan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Oh Tuhan, berkatilah gereja-Mu di sini, di dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat Surabaya, supaya dengan begitu gereja Tuhan tetap bisa menjadi saksi dan saluran kasih Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk segenap penatua, untuk Ibu Yung Minlan, untuk Bapak Dani Nobert, dan segenap aktivis yang tetap setia melayani Tuhan, masing-masing dengan keluarganya. Juga untuk segenap saudara yang sudah bekerja demi terselenggaranya ibadah online ini, dan setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Mohon Tuhan berkati. Mohon Tuhan cukupkan kebutuhan kami masing-masing, sehingga dengan begitu kami tetap bisa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Doa ini kami pinta hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Warta jemaat yang perlu kita perhatikan bersama adalah pembukaan kembali ibadah minggu di gereja akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Waktu pukul 7.30, yang kedua pukul 10 dan pukul 17. Dengan menerapkan protokol kesehatan, jemaat anak 15 tahun ke bawah dan jemaat senior 60 tahun ke atas dihimbau untuk beribadah secara daring atau online di rumah. Prosedur selengkapnya akan diinformasikan menyusul. Ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 dengan tema Kebahagiaan Seorang Ayah dengan pembicara Pendeta Caleb Kiantoro. Kumbang besar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pembicara Ibu Yong Minlan. Link Zoom dapat menghubungi Bapak Dani Nobret. Webinar KPR dalam rangka HUT KPR ke-14 pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dengan pembicara Pendeta Sandi Nugroho. Registrasi dapat menghubungi Saudara Malvin dengan telepon sebagai berikut. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja atau melalui transfer ke BCA dengan nomor rekening sebagai berikut. Konsultasi jemaat dapat melakukan konsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom, dan lain-lain, dan nomor tertera sebagai berikut. Gerakan kasih. Program gerakan kasih masih berlanjut bagi jemaat yang membutuhkan dan akan dibagikan setiap bulan tanggal 27. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri dengan nomor sebagai berikut. Demikianlah Warta Lisan. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Nat persembahan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita pujikan dengan hidup kita yang benar. Hidup kita
ucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, tetap bersyukur. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang selalu mengasihi kami, yang selalu memelihara kehidupan kami mengucap syukur Tuhan dengan membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan persembahan kami ini. Dan juga berikan hikmat-Mu bagi majelis untuk mempergunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami semua, melalui pekerjaan kami, melalui kesehatan kami. Tuhan, kiranya Engkau tetap memelihara kami. Biarlah di dalam situasi apapun, kami tetap mengucap syukur, dan kami tetap melihat pada kebaikan Tuhan, dan kami akan melihat indah pada waktunya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapamu, apabila kau ada di sampingku. Aku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan menolong kita menjadi saksi-saksinya yang setia. Haleluya.
Dia